Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arus Yasim dengan tema Makrifat Asma. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Adanya asma pada Sayyidina Mikail, maka itu hujan bisa turun nggak? Itu ada nama Allah di jidatnya. Dengan itu dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di jidat kita ada asma Allah belum? Nggak perlu di jidat. Jidat kita kolbu kita. Di kolbu sudah ada nama Allah belum? Maka jika lisan antum berbicara, meminta, muwafaqah dia dengan kolbu. Itu yang disebut mustajab. Jadi kapan mustajab itu? Jika lisan seiringan dengan kolbu, namanya yakin. Karena berdoa, minta itu kepada yang hidup atau yang mati? Hidup. Hadir atau gaib? Nah, saat lisan sesuai dengan kolbu, kita merasakan bahwa yang punya nama hadir. Allah dekat atau jauh? Tapi kenapa nggak berasa? Karena namanya belum masuk. Kita nih sama orang, dia orang besar, orang hebat, tapi karena nggak tahu namanya, kita udah duduk, udah langkahin dia, udah jalan depannya, kadang-kadang kita colek-colek, tahu-tahu dia orang besar. Pernah nggak kejadian begitu? Sering ya? Karena nggak tahu nama. Maka al-ism itu uluwun wa manzilatun wa wasmun wa alamatun. Ya. Dalam bahasa Arab, nama itu bukan sekedar nama itu penting. Nama itu yang buat Jibril jadi Jibril. Ya. Laulal asma, ya, ma rafa Allah Sayyidina Jibril. Laulal asma ma faddala Allahu Adam ala jami'i khalqi. Jadi kalau bukan karena asma itu, Nabi Adam nggak akan lebih spesial daripada iblis, daripada malaikat. Ilmunya Adam apa? Nabiullah Adam. Ilmu asma. Malaikat punya ilmu itu nggak? Dikasih sama atu. Malaikat ini 2, malaikat ini 3, 4 gitu ya. Nabi Muhammad SAW, saya udah jelaskan di pekan lalu ya, tapi nggak semua itu kelas spesial waktu itu ya. Udah pada pulang, pada ada yang nanya. Ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi, Adam masih antara tanah dan air, artinya belum jadi. Beliau udah jadi nabi, kapan itu? Itu yang disebut marhalah Ahmadiyah. Beliau disebut dengan Ahmad. Jadi ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, itulah Ahmad. Ya, di mana itu? Itulah azaliyah. Ya, Ahmad itu masih azali. Tapi kalau Ahad qadim. Nah, ini perbedaan ahli kalam dengan ahli tasawuf. Ahli kalam kadang main babat aja, azali qadim disamain, beda. Ya. Azali beda dengan qadim. Qadim itu Allah sendiri dengan sifatnya. Itu belum dizahirkan. Ketika Allah zahirkan, ya, maka yang mengenal nama asma itu bernamalah Ahmad. Itu yang mengenal Ahad itu ya Ahmad. Maka ialah nabi pertama. Kuntu nabiyan, akulah nabi. Adam belum dicipta. Ini lagi penegasan. Bahkan Jibril belum dicipta. Berarti lebih dahulu siapa? Nabi Yuna, Nur nabi kita. Bahkan sebelum Nur malah Ahmad. Jadi ini kajian bukan kajian Nur Muhammad, tapi kajian Ahmad. Dari Ahmad itu nanti semua nabi itu ada. Ya, karena Nabiullah Isa nggak punya ayah, maka langsung ke sana nisbatnya. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu Isa bin Ahmad. Kalau sudah menjadi Nur, muncullah kalimah itulah Nur Muhammad. Maka Ruhullah wa kalimatuh. Ruhullah wa kalimatullah. Ruh Allah dan kalimat Allah. Kalau bahasa orang Yunani, bahasa Latin ya, logos. Logos itu artinya kalimah. Sudah ada kalimahnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azalan ya. Wa hadisan ya. Begitu ya Musa bahasa Arabnya. Jadi teman-teman, kita nggak perlu pakai hadis-hadis palsu untuk mengisbat Nur Muhammad. Nggak perlu pakai hadis palsu. Laula kama khalaqtul aflaq. Jadi kita udah tahu lah. Itu dari masa bahla kita udah tahu itu hadis palsu. Ya. Ini Sidi Musa udah hafal. Semua hadis palsu itu dia hafal. Dia ngaji pakai itu dulu. Ya. Kita nggak pakai hadis itu, tapi kenapa muncul kitab-kitab seperti tadi kayak Daqaiqul Akhbar, kitab Risalah Nur Muhammad? Karena dulu ada 2 aliran di kalangan ulama. Ada ulama yang kalau menerangkan hadis mesti pakai ilmu hadis. Ada yang enggak. Ada yang pakai riwayat ilham. Kita karena belajar hadis, kita menghormati disiplin ilmu hadis, maka kita tidak sebut itu hadis. Yang hadis yang mana? Kalamullah Ta'ala kepada Sayyidina Adam, riwayat Imam Hakim, dan beliau mensahihkan. Ya, jadi hasbuna, ya, cukuplah bagi kita
Tak sahih dari Imam siapa? Al-Hakim. Itu sebabnya itu orang-orang yang dari dulu karramiyah, ya, musyabbiha, mujassima, mutatarrifa itu nggak suka sama Al-Hakim. Dicarilah kesalahannya. Dianggap Syiah lah, si B ya. Atau serius amat sih. Biasa aja kali. Dianggap macam-macam itu siapa? Imam Al-Hakim. Imam Hakim ini siapa? Al-Hakim itu gurunya berapa orang? Ya. Gurunya hampir-hampir bahkan lebih banyak daripada imam yang lain. Ya. Ada riwayatnya 2.000, ada riwayatnya 4.000, nggak tahu mana yang benar yang sahih itu. Imam Bukhari aja cuma sempat karena umurnya cuma segitu ya 1.700 yang tertulis. Yang masuk ke dalam daftar namanya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hakim lebih dahsyat lagi. Hakim inilah yang nyetak generasi guru-gurunya Bukhari, guru-gurunya Ghazali. Seperti Imam Al-Qushairi, Al-Baihaqi, Al-Juwaini Al-Kabir. Juwaini Al-Kabir ayahnya Abul Ma'ali. Kan Imam Ghazali ngajinya sama Abul Ma'ali. Abul Ma'ali ngajinya sama Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, itu mereka generasi murid-murid siapa? Al-Hakim. Nah, Imam Hakim meriwayatkan satu riwayat bahwa Nabi Adam setelah dicipta, itu Allah bertanya kepada Sayyidina Adam. Ini saya ulang lagi riwayatnya, supaya antum jangan lupa ini riwayat. Cuma ini satu-satunya yang sahih. Soalnya cuma ini doang yang sahih ya. Ya Adam, ya. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena sosok Muhammad, sudah dikasih nama Muhammad. Nah, itu namanya Nur. Kenapa nggak disebut Ahmad? Karena Ahmad azali, sekarang sudah ada alam. Berarti sudah hadis, sudah alam baru. Alam kan baru. Al-alam hadisun. Alam itu baru bukan? Ya. Rabbul alamin. Allah itu Rabb, Qadim, alam itu hadis baru. Dicipta. Jadi kalau kita sebut baru artinya dicipta. Dia bermula, sedangkan Qadim tidak bermula. Baik. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Jadi Allah itu nanya, Dam, kira-kira gitu ya. Kalau Allah itu kan akrab sekali sama para nabi. Oh, akrab sekali. Dan itu bahasanya kayak orang temenan. Maka Nabi Ibrahim bernama Al-Khalil. Nah, Nabi Adam ini kan manusia yang diangkat jadi nabi pertama di surga. Tuh, canggih kan tuh di surga loh ngangkatnya. Adam, tahu gak kamu? Yang kamu jadiin nama untuk maharmu, karena beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad, baru sah menikahi siapa? Sayyidatuna Hawa. Maharnya apa? Kalau nggak antum nggak jadi orang sekarang. Nggak ada kita. Kalau nggak ada solawatnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, kita nggak ada. Canggih nggak tuh? Dahsyat nggak nih nama Nabi Muhammad? Jadi dengan solawat sebenarnya sah nikah. Aku bersolawat dengan mahar. Aku nikah dengan gimana? Musa lupa. Musa yang mau nikah soalnya. Saya udah lama ya, udah berapa tahun? Ya udah 11 tahun yang lalu ya. Jadi udah lupa. Kayaknya nyuruh lagi nih si Musa ini ya. Aku terima menikahkannya dengan mahar 1.000 sholawat, boleh aja tuh. Karena Nabi pernah menikahkan orang dengan Al-Quran. Ya, zawajtukaha ya, bima ma'aka minal Quran. Atau bisyai'in, ya, bima ma'aka minal Quran. Kalau di Bukhari kan ada syai'nya. Aku nikahkan engkau dengan hafalanmu yang ada dalam Al-Quran. Hafal kulhu bisa nikah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, udah hafal satu ayat. 2 sama bismillah kan. Jadi kita ini teman-teman, jasad kita ini kalau nggak ada salawatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum nggak sah ini orang. Kita anak haram semua. Yang kita nggak bakal diterima. Jadi Nabi Adam nggak bisa nikah. Ditinggin aja lagi si Musa. Agak tinggiin aja. Maka orang kalau nggak punya guru, nggak punya apa, sholawat aja selamat. Tapi jangan pakai sholawat yang pakai kaifiat aneh-aneh. Sholawat karena saya dari dulu pernah diajar guru saya bersolawat, udah gitu aja. Tapi kalau udah niat macam-macam, saya nggak jamin deh ya. Antum ntar jadi bahlul sendiri ntar. Ya, kita beramal biasa aja. Belajar ilmu ini bukan mau jadi macam-macam, hanya ingin jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, aina tawaqafna ya Sidi Musa Zawqi.